SMA Kartika membina insan bertakwa, disiplin dan berprestasi, meraih masa depan. Tingkatkan iman dan takwa, ketertiban disiplin kita. Tingkatkan lingkungan yang dinamis, menggapai semua prestasi. Kami SMA Kartika 81 akan ku jaga alma materku selalu dalam hatiku. Kami SMA Kartika 81 akan ku jaga alma materku selalu dalam hatiku, selalu dalam hatiku. Jayalah SMA Kartika Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Yuda Faiz Nugroho. Saya selaku guru pengampu mata pelajaran sejarah Indonesia. Oke, sedikit kita akan mengulik atau akan mengetahui apa sih fasilitas yang ada di SMA Kartika ini. Kita akan sedikit jalan-jalan agar kalian itu mengetahui isi atau fasilitas yang ada di SMA Kartika 81 ini. Termasuk nanti kita akan mengulas sejarahnya SMA Kartika, kapan berdirinya, kemudian dari segi kepemimpinannya, visi misi, moto dan lain sebagainya. Yuk kita langsung ke dalam. Oke, di sini di halaman pertama setelah gerbang selamat datang SMA Kartika, di sini tentunya ada lapangan. Nah, lapangan ini tentunya yang biasa dipakai oleh siswa-siswi maupun guru-guru untuk mengadakan upacara atau kegiatan-kegiatan yang diagendakan oleh SMA Kartika 81 itu sendiri. Oke, ayo kita lanjut. Oke, sekarang kita sampai di perkarangan Kartika nih. Tapi kalian pasti bingung kan, mengapa di belakang saya ini ada hadapan selamat datang di SD Kartika 85. Padahal kita tadi di gerbang awal kita ingin mengetahui SMA Kartika 81. Oke, sejarahnya ini sebelum adanya SMA Kartika 81 ini, tentunya dahulunya ini SD berdiri dahulu. Mengapa SD bisa berada di sini? Tadinya SD ini berada di Aula Yonzikon di sana, tetapi di sana terdapat bencana. Nah, yang mengakibatkan gedung itu hancur. Nah, makanya disediakanlah lapangan ini untuk mendirikan SD. Nah, pada mulanya SD Kartika inilah yang berdiri tahun 1989-an. Nah, kemudian untuk memenuhi kebutuhan pendidikan akan sekolah tinggi lanjutan tingkat atas yang disebut SLTA, makanya dibangunlah SMA Kartika 81 Jakarta Selatan ini. Nah, pada dahulunya SMA ini, sebelum nama SMA Kartika 81 Jakarta ini, dahulunya adalah bernama SMA Kartika Sari. Ada beberapa fase pergantian nama. Nah, yang pertama ada SMA Kartika Sari, yang kedua ada pergantian nama SMA Kartika Sari 10-1. Nah, yang kedua ada SMA Kartika 10-1, yang terakhir adalah SMA Kartika 81 Jakarta Selatan. Oke, sekarang kita sudah sampai di tempat ruang kepala sekolah. Nah, inilah yang ingin saya perkenalkan, ruang kepala sekolah. Ruang ini adalah tempat di mana Bapak Kepala Sekolah ini menjalankan tugas-tugasnya sebagai kepala sekolah. Siapa nama kepala sekolahnya? Yaitu Bapak Bulmanang. Beliau menjabat dari 2006 sampai sekarang ini. Oke, kita
kita lanjut ke ruang wakil kepala sekolah. Oke, ruangan selanjutnya adalah ruang wakil kepala sekolah. Pasti kalian bertanya-tanya, wakil kepala sekolah ini ada berapa sih? Tadi kan ada ruang bapak kepala sekolah. Tentunya pasti ada yang menjabat adalah 1 orang. Wakil kepala sekolah ini ada berapa orang sih? Pasti kalian bertanya-tanya. Ya, tentunya wakil kepala sekolah ini ada 3. Nah, yang pertama itu ada wakil kurikulum, wakil kesiswaan, dan wakil sarana prasarana. Wakil kurikulum ini dijabat oleh Bapak Anwar Huda. Nah, wakil kesiswaan ini dijabat oleh Ibu Risya. Dan yang ketiga ini wakil sarana prasarana ini dijabat oleh Bu Asmaya. Nah, wakil kurikulum ini dijabat oleh Pak Anwar. Dia biasa disebut dengan Mr. Anwar. Dan yang kedua ini dijabat oleh wakil kesiswaan, yang itu Ibu Risya, biasa disebut Mem. Nah, keduanya ini adalah selaku guru pengampu bahasa Inggris. Nanti pasti kalian ketemu. Nah, beliau biasa disebut Mr. dengan Mem. Oke, sekarang kita lanjut ke ruangan bawah ini. Di ruangan ini tentunya sedikit ada lorong ya. Lorong ini kita menghubungkan dengan kantin sekolah. Kantin sekolah ini tentunya terintegrasi dengan SD, karena kita ini sebenarnya hanya satu atap, satu naungan, yaitu Yonzikon. Nah, makanya SD Kartika dengan SMA Kartika itu menyatu satu atap, akan tetapi beda dalam struktur apa namanya itu kerja, itu dibagi-bagi dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan SD-nya pun punya sendiri. Namun dengan demikian, seperti gugus tugasnya, seperti gugus pramuka itu sama dengan SD dan SMA karena satu atap gitu. Oke, selanjutnya tentunya setiap instansi tentunya memiliki fasilitas, salah satunya adalah fasilitas toilet. Nah, di sini merupakan toilet bagi buat karyawan dan guru-guru yang ada di sekolah SMA Kartika ini. Oke, sekarang kita sampai di tempat ruang band. Nah, ruang band inilah yang digemari oleh anak-anak SMA Kartika, karena dengan band inilah dia bisa menampung aspirasi mereka, bermusik mereka dari rutinitas kejenuhan dari mereka belajar. Nah, dari sini juga mereka bebas mengapresiasi kemampuan musikal mereka di ruangan ini. Nah, ruangan band ini tentunya di depan parkiran. Lihat saja tadi ya, yang tadi saya di sana. Nah, di sampingnya juga ada SD, karena kita saling berintegrasi. Oke, lanjut. Selanjutnya kita berada di ruang BK. Oke, sekarang kita sampai di ruangan BK. BK itu apa sih? Yaitu yang pasti kalian tahu adalah bimbingan konseling. Kalian pasti tidak akan asing lagi dengan BK ini, karena kalian sudah pertama kali menginjakkan kakinya di SMP, pasti kalian sudah mengetahui kantor-kantor BK, fungsi BK seperti apa, tugasnya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, BK ini adalah dimana dia itu selain menangani masalah siswa tentang sebuah tata tertib, disiplin, dan lain sebagainya, tentunya BK ini nantinya ketika kalian menginjak kakinya di kelas 3, kalian akan dibimbing untuk dimasukkan ke universitas yang kalian inginkan, tentunya universitas negeri. Nah, kalian dari kelas 1, kelas 2 itu kalian sudah dibimbing oleh BK ini untuk kalian ini mau kemana sih gitu. Karir kalian itu pikiran-pikiran kalian itu mau ke universitas mana, lebih condong kemana, ke jurusan mana gitu. Kalian bisa konsultasikan kepada guru BK gitu. Terdapat ada 2 guru, yaitu Bu Iis dan Bu Fauzia selaku guru bimbingan konseling. Oke, sekarang kita sampai ke ruang kepala tata usaha. Ruang kepala tata usaha ini tugasnya ngapain saja sih? Ya pastinya mengurusi administrasi kalian, seperti absen kalian yang masuk ke Depodik dan lain sebagainya. Ruang kepala tata usaha ini tentunya dia mengampu tugas sebagai administrasi. Nah, administrasi kalian untuk nantinya akan didaftarkan, seperti contoh didaftarkan menjadi KJP, KIP, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti tugasnya ini di ruang kepala tata usaha. Siapa sih namanya? Pasti kalian mau tahu ya, yaitu yang biasa disebut Pak Tata Sastra Wijaya. Oke, tadi kita dari ruang kepala tata usaha. Sekarang kita ke bawah sedikit, menurut di tangga,
sekarang kita sampailah di ruang tata usaha. Nah, inilah di mana ruang tata usaha ini mengatur administrasi sedemikian rupa seperti pembayaran SPP bisa dilakukan di sini, gitu. Daftar ulang ketika kenaikan kelas bisa dilakukan di sini dan lain sebagainya. Jadi administrasi kalian selaku siswa bisa diurus di sini seperti ijazah, seperti nantinya ketika kalian lulus legalisir ijazah bisa dilakukan dengan di tata usaha ini. Oke, sekarang kita masuk ke dalam perkarangan atau ruangan-ruangan di SMA Kartika 81. Nah, inilah gerbang menuju kalian belajar di SMA Kartika. Nah, di sini terdapat banyak kelas ini. Dari sini kelas 11 MIA 2 sampai yang paling ujung itu adalah kelas 10 I1. Nah, di sini nih, di sini meja piket. Nah, meja piket ini nantinya akan memantau kehadiran kalian ketika kalian telat, lebih datangnya 7.30 atau biasa masuknya tuh setengah 7 ya. Nah, setengah 7 ini kalian nanti gerbang akan ditutup. Nah, kalian akan dibariskan di sini. Nah, nantinya akan didata di meja piket ini. Meja piket ini tentunya nanti akan digilir atau guru-gurunya ketika mendapat jam pelajarannya sedikit di hari itu akan ditugaskan di meja piket. Tentunya kalau ketika kalian telat pastinya ada konsekuensi dong. Konsekuensinya tuh seperti apa? Nah, seperti hukuman-hukuman seperti menulis di kertas folio tentang UUD 45 atau pemanggilan orang tua ketika kalian sudah mencapai 3 kali telat. Gitu. Oke, sekarang kita sedikit berjalan menuju ke tentunya ruang guru. Nah, ruang guru inilah yang nantinya guru-guru di sini ditempatkan di sini untuk mempersiapkan segala sesuatunya seperti bahan belajar. Nah, oke nih, ternyata di sini ada piala nih. Piala apa saja nih? Wah, tentunya di Kartika ini untuk meningkatkan yang ada namanya itu akademik dan non akademik. Nah, disinilah salah satu hasil implementasi dari misi tersebut. Apa sih hasil implementasinya? Ternyata tercapailah piala-piala ini atas terwujudnya prestasi non akademik. Inilah sebagai wujud prestasi siswa-siswi SMA Kartika 81. Nah, kalian ketika kalian punya bakat, tentunya kalian harus mengapresiasikannya dong, mengapresiasikan tentang apa saja kemampuan kalian untuk mendapatkan piala ini, tentang olahraga, terus tentang akademik dan lain sebagainya lah pokoknya. Oke. Lanjut kita sampai ke ruang guru. Nah, inilah ruang guru. Ruang guru di sini terjadilah ketika guru tidak ada jam mengajar, dia ditempatkan di sini dan dia juga mempersiapkan bahan-bahan ajar untuk mengajar kalian. Gitu. Bisa kalian lihat ya ruangannya tuh di sini dekat piala yang tadi disebutkan. Kalau kalian berjalan dari pintu masuk dari sana itu biar langsung kalian bisa langsung masuk ke kiri. Nah, nanti bertemunya di sini ruang guru. Ruang guru ini depannya apa sih? Depannya ada musola. Nah, bisa kita lihat. Musola ini tentunya untuk menjalankan ritual-ritual keagamaan khususnya agama Islam ya. Nah, di sini terdapat nanti yang biasa imam besarnya itu adalah Pak Ustadz. Nah, Pak Ustadz juga selaku guru agama Islam kita. Nah, beliaulah yang mengajar guru sekaligus jadi Pak Ustadz di sini. Nah, di masjid ini nanti terdapat ada namanya ekstrakurikuler rohis. Nah, rohani Islam. Nah, yang langsung dipimpin oleh beliau. Terus terdapat juga ekstrakurikuler seperti marawis dan lain sebagainya. Nah, disediakan di musola tercinta kita ini di SMA Kartika 81. Oke, sekarang kita sampai juga di tempat lab komputer. Nah, di sini terdapat ada lab komputer, ada 2 ruangan. Yang pertama ada lab komputer 1 dan yang kedua di sebelah sini. Nah, lab komputer 2, 1 dan 2. Tentunya lab komputer ini untuk menjalankan aktivitas seperti perkomputeran tentunya dulunya lab komputer ini digunakan untuk menjalankan aktivitas seperti UNBK. UNBK itu ujian nasional berbasis komputer. Dulunya ini adalah merupakan dipakainya lah tempat sebagai sarana pembelajaran. Di samping buat untuk kepentingan UNBK dijadikan sebagai sarana media pembelajaran berbasis teknologi. Oke, sekarang kita sampai di tempat operasi SMA Kartika 81 yang disingkat dengan Karsa.
Koperasi Kartika Sari. Nah, di koperasi ini menjual berbagai kebutuhan siswa-siswi di SMA Kartika, seperti ada pensil, buku gambar, pulpen, buku tulis, bahkan di bagian dalamnya ada biasanya dipergunakan untuk memfotokopi tugas-tugas siswa-siswi SMA Kartika. Nah, di samping menjual alat tulis, koperasi ini juga menyediakan berbagai macam makanan. Nah, makanan-makanan ringan seperti ciki-ciki, roti-roti, bahkan dijual ada es krim. Es krim inilah yang paling dinilai paling laku. Nah, terlebih lagi ketika siang-siang hari banyak siswa-siswi yang membeli es krim itu sendiri. Oke, tadi kan kita sudah berjalan dengan lab komputer nih, ada lab 1 dan 2. Wah, banyak sekali ada lab komputer ada 2 ya. Ya, ini untuk memenuhi kebutuhan akan pendidikan teknologi untuk berbasis pembelajaran. Nah, sekarang ada lab kimia. Oh, apa sih ini lab kimia? Ya, tentunya kalian yang pastinya ketika kalian sudah nanti masuk kelas 10 yang jurusannya tentunya MIA, yaitu jurusan tentang IPA, pastinya ntar kalian akan menggunakan lab ini. Lab ini difasilitasi dengan apa sih ya? Ayo kita sedikit aja kita intip yuk. Wah, gelap nih. Ada di sini ada ya sedikit aja ya, belum dinyalain ini ya. Ada tengkorak-tengkorak manusia, kemudian mikroskop kecil, terus alat-alat untuk meneliti kecil-kecilan kalian, nanti praktiknya diajarkan oleh Bu Ria. Nah, oke, lanjut. Oke, kita jalan-jalan sedikit dulu ya. Untuk kita akan berdiri di titik center, titik tengah pusat SMA Kartika. Nah, di depan kalian nih ada, yang saya tadi sebutin, ada musola. Nah, ini musola tampak dari depan kelas. Nah, di depan kelasnya, di depan musola pun ada kelas-kelas yang akan kalian nanti tempati. Di sini ada nih berjejer dari kelas 10 I1 sampai 10 I2. Nah, tapi 10 MIA 1 dan MIA 2 ada di pojok. Nah, di sini merupakan center atau pusatnya kelas. Nah, di sini nanti ada kelas 12. Nah, ini depan saya merupakan kelas 12. Di sini ada DPR. DPR tahu nggak sih, di bawah pohon rindang. Nah, biasanya nih siswa-siswi nongkrong di sini gitu untuk saling berdiskusi. Nah, biasanya di pojok ini nanti ada namanya pojok literasi. Nah, biasanya siswa-siswi SMA Kartika saling berdiskusi, membaca buku dan lain sebagainya untuk membuka cakrawala berpikir mereka untuk menuangkan hasil pelajarannya yang ditransferkan oleh guru ke muridnya seperti apa gitu. Ini nih. Jadi di sini pohon ini sejarah sekali ya. Di sini di bawah pohon rindang. Nah, top dah pokoknya. Nah, lanjut. Oke, kita ke lapangan ya. Oke, sekarang kita sampai di lapangan. Wah, banyak anak-anak kecil ya, karena lagi suasana liburan, libur COVID. Tuh, lapangannya bisa kalian lihat. Lapangannya ini biasa digunakan oleh aktivitas guru-guru, karyawan, dan siswa-siswi, tentunya dipakai oleh upacara-upacara seperti upacara yang biasa dilakukan di hari Senin, upacara 17 Agustusan, upacara mengenang G30 SPKI dan lain sebagainya. Nah, disinilah kegiatan utama tuh di sini semuanya dilakukan di sini ketika secara bersama-samaan gitu. Sekarang kita sampai di ruangan UKS. UKS itu apa sih? Unit Kesehatan Sekolah. Nah, disinilah tempat-tempat nantinya ketika siswa-siswi pingsan di upacara, nah nanti akan dibawa ke sini di ruang UKS. Atau ketika sudah siswanya ada yang sakit, ketika belajar mengajar, proses belajar mengajar nanti akan dialihkan ke ruang UKS gitu. Oke, sekarang kita sampai ke ruang perpustakaan. Nah, di perpustakaan ini tentunya kalian dapat berkunjung ke sini. Biasanya di ruang perpustakaan ini dipegang oleh Bu Susi namanya. Nah, beliau selaku
pemegang atau ditugaskan di ruangan perpustakaan ini. Nah, di perpustakaan ini kalian bisa mengimprove diri kalian tentunya tentang akan bahan belajaran yang kalian tidak mengerti. Bisa kalian meminjamkan buku-buku kalian tidak paham gitu. Nah, nanti biasanya perpustakaan ini menyediakan buku-buku yang kalian butuhkan untuk menunjang pembelajaran kalian di dalam kelas tentunya. Oke, sekian informasi dari saya selama penelusuran Wiyata Manggala ini. Semoga pesan-pesan yang saya sampaikan bermanfaat bagi adik-adik khususnya kelas 10 yang nantinya akan belajar di SMA Kartika 81 Jakarta Selatan ini. Sekian, mohon maaf jika ada kekeliruan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.